lapas dan rutan itu mempunyai perbedaan yang amat signifikan. Masih belum adanya lapas di daerah tertentu atau sebaliknya masih belum adanya rutan di daerah tertentu menjadi satu tempat yang menjalani dua fungsi. Terutama terkait dengan permasalahan narkotika dan obat-obatan. Iya, masih mendominasi ya. Ini masih mendominasi di dalam lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Jadi janganlah mencoba. Mendekatinya pun jangan. Mempertajam ilmu kejahatan malah dengan situasi seperti sekarang ya. Yang ada di dalam lapas ataupun rutan sudah lebih dari sarana prasarana yang ada, sehingga proses pembinaan sudah dipastikan tidak akan maksimal. Ya itu tadi, efek jerahnya juga nggak dapat kan? Itu dia yang paling utama. Saya di Lapas Teluk Kuantan sudah mendapatkan legacy dari BNNK Kabupaten Kuansi. Kami sudah diberikan sertifikat lapas bersinar bersih dari narkoba. Dan itu kerja keras kita semua, mulai dari jajaran pimpinan, kepala lapas, lingkup pejabat struktural, apalagi seluruh staf dan pengamanan yang ada di Lapas Teluk Kuantan, terutama warga binaannya sendiri yang punya konsistensi untuk berkomitmen bersih dari narkoba. Jadi, pendekatan dari hati ke hati. Itu rasanya senjata yang paling ampuh. Beberapa waktu yang lalu bekerja sama dengan KPU untuk menentukan daftar pemilih tetap yang ada di dalam lapas ataupun rutan. Untuk pemilihan itu nantinya kita akan mengundang juga dari KPU memberikan edukasi bagaimana cara teknik pencoblosannya nanti. Ini beda tipis, edukasi dengan kampanye ini bisa terpleset terkadang di dalam lapas rutan. Edukasi, sosialisasi, kampanye deket-deket tuh mirip-mirip. Jadi untuk khususnya warga binaan dan petugas di Rumah Tahanan Negara Dumai, saya berpesan untuk warga binaan, ya jalani proses pembinaan dengan baik. Jangan lakukan lagi kembali pelanggaran-pelanggaran yang sudah pernah kalian lakukan dulu di luar. Dan bagi petugas tetap semangat menjalani tugas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu moto kita di Kemenkumham. Jangan berharapkan yang lain-lain. Insya Allah keberkahan itu akan datang kepada kita. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Senang sekali saya Baim kembali hadir buat menyapa sobat-sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Di kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu yang jauh sekali ya. Jauh kalau jalan kaki, tapi kalau berkendara apalagi sekarang tol udah ada nih, deket lah ya. Berapa jam sih ya? Lebih kurang 6 jaman deh. 6 jaman ya. Oh ya udah ngobrol belum dikenalin nih ya. Oke, di hadapan saya kalau bisa saya bilang anak muda tapi dia tua gitu ya. Tua dalam artian selama ini menjadi bapak asuh ya. Dari berbagai warga binaan dengan tingkah polanya macam-macam ya. Karena beliau adalah seorang saat ini menjabat sebagai kepala pengamanan Lapas kelas 2B Teluk Kuantan. Iya. Benar Kak? Betul. Oke, silakan Kakak perkenalkan diri dulu kepada penonton kita Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldino Oktalaperta, SHMH, yang saat ini sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lapas kelas 2B Teluk Kuantan, yang dimana tempat tanggal lahir saya asli putra daerah Dumai, lahir tepatnya di 11 Oktober 1986 yang lalu, belum terlalu tua dan tidak pula terlalu muda begitu kan. Ya sebagai Kepala Pengamanan dan bertugas di lembaga pemasyarakatan ini sudah cukup lama. Lebih kurang sudah 16 tahun. 16 tahun Kak ya? Betul. Tak terasa ya. Iya, 16 Waktu tahun. tuh begitu cepat berlalu ya. Masih ingat dulu Kakak masih usia sekolah, main bandnya dulu di sini. Benar sekali. Main band di sini. Benar sekali. Latihan drumnya dulu di Studio Melayu. Betul. Terus sekarang ketemu ya, udah jadi kepala pengamanan aja nih. Alhamdulillah Kak ya. Alhamdulillah. Jalan hidup kita nggak tahu ya. Iya. Ya, intinya ini adalah anak Dumai, putra Dumai, lahir dan besar di Kota Dumai, sekolahnya juga sampai SMA di Kota Dumai. Betul. Ya. Dan sekarang mengabdi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, ditempatkan sebagai Kepala Pengamanan Lapas ya. Betul. Awal karirnya ini dimulai dari lapas di rutan
Dumai dulu ya. Betul Kak, di Rutan Dumai. Rutan Dumai sebagai kepala pengamanan rutan. Betul. Beda ya, rutan sama lapas Kak ya? Ya, beda. Mungkin dijelaskan nih ke penonton kita Kak, apa sih beda rutan dan lapas nih Kak? Secara konsep hukumnya, lapas dan rutan itu mempunyai perbedaan yang amat signifikan. Kak. Yang mana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, rutan rumah tahanan negara itu berfungsi kepada tempat penitipan tahanan pelaku pidana yang melanggar pidana, tapi dia berstatus belum ingkrah. Belum ingkrah dalam Dalam dapat arti kepastian hukum ya. Betul. Belum betul diketok sekali. palu sama hakim Betul. ya. Sedangkan lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan para warga binaan ataupun tahanan. Tadinya dia sebagai tahanan sudah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dan dia diberikan pembinaan sesuai dengan undang-undang, mulai dari pembinaan kemandirian, pembinaan kerohanian dan lain-lain. Sehingga konsep awal dari segi hukumnya itu sudah sangat berbeda. Kan? Sudah sangat berbeda. Namun fakta real di lapangan, karena masih belum adanya lapas di daerah tertentu, atau sebaliknya masih belum adanya rutan di daerah tertentu, maka lembaga pemasyarakatan dan lapas rutan ini menjadi satu tempat yang menjalani dua fungsi. Iya, jadi fungsinya jadi dicampur jadinya. Dicampur sehingga ada yang ingkrah ada di rutan, yang belum ingkrah pun ada juga di lapas. Seperti itu. Apalagi saat ini kita juga masih dengan fenomena ya di lapas dan rutan se-Indonesia dengan overkapasitasnya ya. Dan itu sampai hari ini belum ada solusi yang sangat signifikan ya untuk menguranginya ya. Masih dalam status tetap overload ya. Di lapas kelas 2B Teluk Kuantan ya. Boleh tahu Kak berapa warga binaan di sana Kak saat ini? Per hari ini warga binaan di lapas Teluk Kuantan sebanyak 428 orang. 428 orang. Ya. Namun berbeda jauh dengan di Rutan Dumai yang kabarnya terkini itu 900-an. 900 lebih hampir 1000 ya. Namun di sana memiliki persentase overloadnya lebih tinggi dibanding di lapas-lapas yang ada di Riau. Yang mana kapasitas normal di lapas Teluk Kuantan itu hanya 53 orang. Seharusnya 53 orang. Benar. Sekarang sudah diisi menjadi 428 berapa persen orang. Tuh, Kak? Berapa persen? Sekitar 750%. Tapi kabarnya kemarin dapat bantuan dari pemerintah Kuansing ya. Berupa tanah hibah, Kak? Tanah hibah ya. Tanah Jadi hibah, ya? alhamdulillah pemerintah Kabupaten Kuansing memberi bantuan hibah tanah seluas 8 hektar. 8 hektar. Dan beberapa hari yang lalu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau beserta jajaran mengunjungi langsung memantau situasi tanah yang dihibahkan. Ya harapan kita konsepnya Kakanwil berprinsip dan komitmen ingin segera mengusulkan kepada kementerian segera dibangun lapas baru untuk lapas Teluk Kuantan yang mana overloadnya sudah luar biasa. Untuk se-Indonesia overload kita nomor 3 se-Indonesia. Nomor 3. Yang pertama masih di Bagan siapa? Masih Bagan. Kedua? Yang kedua kemarin sudah di daerah Kalimantan itu. Ya, sekarang kita nomor 3. Nomor 3 ya. Jadi kita bisa bayangin nih. Idealnya dihuni oleh 50-an orang dan saat ini sudah 400-an. 400-an. Ini tentunya butuh ekstra dalam artian pendekatan kita kepada warga binaan ya. Karena ini mungkin penonton kita bingung nih apa nih ini ngomongin penjara ya. Jadi lapas rutan adalah penjara kalau kita ngomongin, tapi itu adalah bagaimana di sana sekarang posisinya warga binaan ya. Walau dulu awalnya disebut narapidana karena di bawah arah ini sekarang disebutkan warga binaan. Tujuannya adalah bagaimana para pelaku kejahatan tadi ya setelah menjalani di dalam berproses bisa memperbaiki diri dengan tentu program-program yang telah disajikan di sana Kak ya. Iya, betul. Oke Kak, kita juga pengen ngebahas nih. Ini semalam perayaan Natal ya. Tentu di sana juga warga binaan tentu ada juga yang non muslim berarti Kristen ya. Betul. Tentu dapat remisi juga nih Kak. Dapat remisi. Ada remisi khusus ya. Betul. Remisi khusus berkaitan dengan hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan. Berarti kalau Islam Idul Fitri ya. Betul. Islam Idul Fitri, terus kalau Buddha Waisak ya, kalau Kristennya Natal. Nah, berapa hari tuh Kak kalau pertama kali gitu ya? Untuk di tahun pertama setiap warga binaan yang mendapatkan remisi khusus keagamaan ini itu besarannya 15 hari. 15 hari. Iya. Dengan memenuhi persyaratan apa nih untuk dapatinnya? Persyaratannya secara konsepsionalnya kita
memberikan penilaian kepada warga binaan, memang sudah ada standar penilaian perilaku warga binaan. Itu dia harus berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Yang mana setiap kegiatan-kegiatan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan itu mereka lakukan, mereka ikuti dengan baik tanpa ada paksaan dari manapun, memang dari kesadaran mereka. Dan tidak adanya pelanggaran tata tertib selama mereka menjalani pembinaan di lapas. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria tadi, syarat tadi, baru diberikan remisi ya. Benar. Tujuannya mengapresiasi selama ini perbuatan baik mereka. Betul. Ya. Ada perubahan baiknya perubahan. ya. Jadi itu adalah bentuk apresiasi negara ya. Bentuk apresiasi Kementerian Hukum dan HAM ya. Betul. Jadi intinya kalau di luaran mungkin orang berpikir remisi enak banget, hukuman dapat remisi. Ya itu memang hak setiap warga binaan dan itu disahkan oleh PBB ya. Betul. Jadi itu suatu hal yang memang hak ya dan memang harus kita berikan. Segala sesuatu yang dilakukan ya, apalagi sudah melakukan perbuatan baik, apa salahnya kita memberikan apresiasi juga kayak. Berkaitan tadi dengan yang kita bahas seputar remisi. Kita kembali lagi dengan keadaan di dalam nih Kak ya. 400 berapa? 428 orang. 428 orang ya. Kamarnya Kak ada berapa nih Kak? Di sana saat ini sudah ada awalnya 11 kamar. 11 kamar. Yang mana salah satu kamar dari 11 ini awalnya musola, tempat ibadah. Yang karena sudah overload luar biasa kita fungsikan menjadi kamar hunian. Jadi kamar hunian. Ya. Jadi kamar yang satu ini yang awalnya musola, tempat ibadah umat muslim, itu sudah jadi dua fungsi juga. Sebagai kamar hunian warga binaan dan juga sebagai tempat ibadah warga juga, binaan. Ya. Jadi yang alhamdulillahnya kemarin per awal Desember kita mendapatkan bantuan pembangunan 2 kamar hunian. Ya, dari pemerintah juga Kuantan. ya. Itu jadi total sekarang sudah ada 13 kamar hunian. 13 kamar ya. Jadi setiap kamar rata-rata diisi berapa orang Kak? Rata-rata 45 sampai 50 orang. 45 sampai 50 orang. Iya. Dengan ukuran kamar? Dengan ukuran kamar hanya 5 kali 5. 5 kali 5 ya. Masyarakat Kota Dumai ya. Dan tentunya yang di luar sana bisa tahu dong ukuran 5 kali 5 itu seperti apa, dihuni oleh 45 orang. Ya. Jadi kalau tidak mau ngerasain hal seperti itu, jangan lakuin hal-hal yang melanggar aturan, melanggar hukum ya. Betul. Baik-baik aja lah ya. Intinya seperti itu kan Dina ya. Betul. Nah, intinya pengen tahu banyak nih tentang rutan lapas. Terus mau coba-coba ke dalam jangan ya. jangan sampai. Ya, kita memberikan edukasi nih. Ya. Tujuannya bukan untuk ngajak mau cari tahu ke dalam, enggak usah. Tapi jangan sampai ya, Jangan sampai. Ya. Jadi ikut aja aturan. Betul. Ya. Saya juga ingin menyampaikan juga sedikit ini kepada khususnya masyarakat Kota Dumai, karena saya juga merupakan sambil diminum Kak. Putra daerah Dumai ya. Terutama terkait dengan permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang. Masih mendominasi ya. Ini masih mendominasi di dalam lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Jadi janganlah mencoba, mendekatinya pun jangan, karena itu muaranya akan menyakitkan bagi kita. Semua akan hancur. Mulai dari mungkin di usia sekarang anak-anak sekolah sudah mulai mengenal seperti itu. Nah, jadi sehingga pendidikan tidak berjalan baik. Keluarga juga antara orang tua dan anak juga tidak rukun jadinya, sehingga akibatnya banyak kelakuan-kelakuan tindak pidana yang terjadi, baik itu pencurian ya dan lain-lain. Dimulai dari tabung gas dulu nih. Benar. Tabung gas yang 3 kilo ya kan tabung gas dulu. Iya, benar seperti itu kira-kira. Iya. Jadi itu tadi ya, kita ingetin lagi kepada masyarakat Kota Dumai dan yang menonton kita ya. Jangan coba-coba mau cari tahu akhirnya ke dalam beneran, nggak usah ya. Jangan. Itu hal yang membodohkan sekali ya. Ya, intinya ini seandainya pun itu terjadi berarti itu memang kehendak Tuhan, jalan Allah. Betul, itu cerita ya. Betul. Tapi kalau kita punya cita-cita jangan. Betul. Oke Kak, berkaitan dengan warga binaan di sana ya. Putra? Ada yang wanita juga ada. Sebanyak 9 orang sekarang. Kalau kita boleh tahu nih, dari 400 sekian tadi, yang paling terbesar angka kejahatannya itu apa Kak? Seperti yang saya sampaikan tadi, narkotika. Masih narkotika ya. Sama seperti di Dumai juga. Betul. Dan sama juga di tempat-tempat lain juga. Masih mendominasi. Benar. Kalau kita berbicara ini Kak ya. Kalau kita berbicara nih, sebenarnya kalau kita secara penilaian kita lah, analisa kita nih, apa nih sebenarnya yang terjadi nih Kak? Kalau analisa saya secara pribadi ya. Permasalahan meningkatnya permasalahan pidana narkotika ini tak lepas dari permasalahan perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat. Benar. Kenapa Kenapa saya berbicara seperti itu?
tingkat ekonomi masyarakat kita masih cukup tinggi yang berekonomi rendah. Di mana mereka rata-rata ingin ya normalnya saja ingin mencari makan. Sedangkan cara yang paling gampang Di depan mata mudah. di depan ya? mata mudah dan bagi mereka tidak memahami resikonya sebetulnya besar sekali. Tapi dengan angka yang menggiurkan, tawaran-tawaran rupiah yang menggiurkan, itu yang membuat masyarakat ekonomi ya khususnya kata ekonomi rendah itu rendah. gampang terbujuk rayu. Iya. Itu yang paling Dengan utama sih. strata pendidikan juga tidak cukup kan. Benar. Nah, oke. Masih mendominasi ya, masih mendominasi dan tentunya kita ngelihat hari ini angka kejahatan narkoba ini masuk ke dalam kejahatan luar biasa. Iya. Kejahatan luar biasa ini tentu pidananya lebih tinggi kan. Betul. Lebih tinggi tentunya ya kalau kita ngomongin keran masuknya banyak, keran keluarnya kecil. Ya karena mengalami masa yang lama tadi di dalam ya. Betul. Jadi itu tadi suatu hal juga perlu diperhatikan juga ya. Jadi bagaimana kalau kita nih bukan kapasitas kita sih ya. Iya. Tapi mungkin yang nonton kita juga nih ya, mungkin bisa menjadi renungan ya, bisa menjadi pemikiran juga nih. Betul. Apalagi yang memang berkompeten bagaimana menjadi permasalahan ini bisa nih terselesaikan, apalagi masalah overkapasitas tadi ya. Karena muaranya ini ya, itu tadi dan banyak hal bukan dari segi ekonomi boleh ya. Betul. Terus dari segi hal lain juga dalam penegakan hukumnya juga mungkin masuk di situ ranahnya. Betul. Ya. Ada oknum-oknum yang ada kepentingannya bla 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 kita nggak tahu juga ya. Iya. Yang jelas itu jadi masuk dalam hal ini juga nih ya. Karena kejahatan narkoba ini kan lain nih Kak ya. Iya. Dapat pelakunya biasanya padahal kecil-kecil juga, Iya. cuma karena ngejar karir aja apa dihentam Iya, juga ya. betul. Padahal kalau boleh sarannya ya, bagaimana diupayakan rehabilitasi diutamakan seharusnya ya. Ya. Kalau langsung ke pemenjaraan berarti bukan makin baik loh sebenarnya ya. Semakin mempertajam ilmu kejahatan. Mempertajam ilmu kejahatan malah Dengan ya. situasi Iya, operasi iya. seperti sekarang Iya, ya, iya. Kak, ya. Situasi Wah. operasi seperti karena kami di lapas juga mengalami problematik dalam proses pembinaan karena minimnya sarana prasarana yang mana sarana prasarana itu difungsikan hanya untuk kapasitas sekian. Iya. Namun yang ada di dalam lapas ataupun rutan sudah lebih dari sarana prasarana yang ada. Sehingga proses pembinaan sudah dipastikan tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Jadi seperti itu ya. Benar, Kak? Jadi itu. Kalau sudah tidak optimal berarti memang ya itu tadi efek jerahnya juga nggak dapat kan Kak? Itu dia yang paling utama. Ya dibalik daripada efek jerah karena sistem sekarang kita sudah memakai sistem pemasarakatan ya Kak ya. Jadi yang namanya efek jerah itu kita nomor sekian kan. Karena sekarang pemasarakatan itu lebih mengedepankan pembinaan kepada warga binaan, diberikan mereka education, pendidikan, skill dan lain-lain. Yang mana mereka setelah selesai menjalani pembinaan masa pidananya bisa memanfaatkan skill-skill yang diberikan di lapas untuk masyarakat di luar nanti. Nah, jadi mereka bisa kembali diterima. Dan satu yang paling utama, peran masyarakat di luar sangat penting dalam membuat perubahan yang lebih baik bagi warga binaan ataupun mantan warga binaan. Intinya keluarga di luar juga punya peranan ya. Jadi jangan merasa ini bahwasannya pelaku kejahatan ya, terus ditinggalkan ya. Betul. Tidak ada diberikan motivasi untuk berubah ya. Betul Ini jadi sekali. suatu hal yang sangat membuat psikologis mereka makin terganggu di dalam Kak ya. Dan yang paling pentingnya ini rasa kepercayaan masyarakat. Iya, Kak. iya, iya. Jadi rasa kepercayaan trust masyarakat kepada warga binaan atau mantan warga binaan tadi untuk bisa menerima mereka di lingkungan masyarakat Setelah kembali. kembalinya Kak ya. Benar. Ya tentu dengan penilaian masyarakat itu sendiri. Kalau memang kiranya di mata masyarakat sudah Ada buat perubahan, perubahan lebih ya. baik, ya kan? Kenapa tidak diberikan sedikit kepercayaan dia untuk bisa mencari rezeki kembali? Diberi ruang, Diberi ruang gerak kesempatan, ataupun ya ekspresi dia dalam mencari ekonomi dia dan lain-lain. Seperti itu mungkin. Iya. Intinya itu ya. Masyarakat juga punya peran besar ya. Iya. Intinya tidak punya kapasitas juga buat ngejas orang ya bahwasanya pelaku kejahatan seperlamai seperti itu. Ya kita hari ini bisa ngelihat juga nih. Iya. Banyak orang-orang jahat yang saat ini juga bisa menjadi tokoh agama. Betul. Ya, menjadi hal-hal yang bisa berguna juga buat orang banyak ya. Jadi kita ngejas orang tidak boleh ya. Itu Betul. cukup Allah saja yang menilai, Tuhan saja yang menilai. Betul. Intinya setiap manusia punya hak yang sama di muka bumi ini ya. Toh mereka pun akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang salah. Itu pelajaran hidup mereka kalau bisa Betul. menyikapinya kan Kak. Oke, selama Kakak di Teluk Kuantan ya. Dan selama Kakak di Dumai. Ya. Ada perbedaan yang signifikan nggak nih Kak? Di Dumai kan lebih banyak nih orangnya nih, Iya. ya. Terus di sana mungkin lebih sedikit, ya. Tapi statusnya kan lapas nih, beda lagi nih. Nah, apa nih Kak? Ya mungkin dari segi tata kebiasaan budaya Hmm. di Kota Dumai
kita mempunyai atau memiliki masyarakat yang heterogen, berbagai macam suku, budaya, sehingga itu berefek di dalam rutannya sendiri. Karena berbagai macam suku dan budaya juga yang masuk orang-orang ke dalam rutan tersebut. Gayanya adalah lain-lain Iya. ya. Sehingga kompleks permasalahannya lebih kompleks di Dumai bagi saya. Bagi saya pribadi ya. Karena di situ macam-macam pola pikir orang yang dia terbiasa begini, dia tidak peduli budayanya. Dihadapkan dengan kita yang ibarat kata serba peduli, terjadilah perselisihan dan lain-lain. Berbeda dengan di Teluk Kuantan, di sana masyarakatnya homogen. Dan mereka memang mayoritas yang warga binaan di sana 90% masyarakat asli dari Kuansing. Tempat ya. Ya, Kuantan Singingi. Dan di sana memang ada budaya seperti di masyarakat Minangkabau, hampir menyerupai Ninik Mama. Konsep Ninik Mama ini bagi kami khusus di pengamanan sangat membantu. Sangat terbantu ya. Sangat membantu. Kita deketin aja ini mamanya ya. Benar, Kak. Benar. Seperti itu kira-kira. Jadi konsepnya di situ. Namun tak lepas kunci dari cara pendekatan yang humanis itu tetap saya gunakan dan itu memang sudah diperintah oleh pimpinan Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta pimpinan mulai dari Kak Kanwil juga dan kepala divisi. Untuk mengingatkan kepada kami, selalulah perlakukan warga binaan dengan humanis. Sentuh perasaan mereka, sehingga mereka berusaha juga merasakan apa yang kita rasakan sebagai petugas. Jadi intinya antara petugas dan warga binaan memiliki keterkaitan simbiosis mutualisme. Iya. Saling ketergantungan. Benar. Saling membutuhkan. Benar. Itu dia, sepertinya. Oke, dan kita ingat kilas-kilas balik ya, banyak juga cerita dari teman-teman yang lainnya. Sebelum kakak ninggalkan Teluk Kuantan dulu, bagaimana warga binaan di sini pada menangis loh kak, ya? Pada menangis dalam artian ini bukan suatu hal yang bisa dibuat-buat. Ini masalah hati, masalah perasaan ya. Betul. Di usia muda beliau ya, ternyata dari segi berpikirnya, dari segi pendekatannya kepada warga binaan luar biasa ya. Makanya saat dia pergi ya, banyak orang merasa kehilangan, bakal tidak menemukan sosok beliau lagi nih ya. Dan banyak yang mendoakan cepat-cepat Kak Dido pulang ke Dumai gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang udah pulang ke Dumai, Kak. Ke Dumai tapi belum bertugas di sini lagi Kak. Oke. Dan itu terjadi juga di Teluk Kuantan nih kabarnya Kak. Iya, betul. Nah, jadi kalau memang itu tadi bukan hal yang dibuat-buat Kak ya. Bukan. Enggak dibuat-buat dan tentunya memang dari hati ya. Dan dimanapun tempat saya rasa kalau kakak tetap memperlakukan warga binaan seperti ya, semuanya bakal seperti itu nih Kak. Betul, Ya. betul sekali, Kak. Ya mudah-mudahan diberikan terus kesehatan Kak ya. Amin, Karirnya ya juga makin baik ya. Amin, ya Allah. Bapak Kak Kanwil, ini sosok potensial nih Pak Kanwil. Ya bukan dibuat-buat ya, bukan berarti saya di depan dia tidak, minimal diperhatikan ya. Mudah-mudahan ya bisa membantu juga kinerja citra baik Kemenkumham juga makin terangkat ya. Ya paling tidak moto kami di Kementerian Hukum dan HAM Kak. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya. Jadi keikhlasan saya sebagai petugas pemasyarakatan pada sampai dengan saat ini, ya inilah hasilnya. Saya bisa membuktikan, alhamdulillah saya bisa selama lebih kurang 6 tahun sudah mendapatkan amanah sebagai kepala pengamanan di 2 tempat yang berbeda. Itu belum, ya jangan sampai ya, doa kita jangan sampai ke depannya juga. Situasi lapas dan rutan yang pernah saya kendalikan itu selalu dalam situasi aman dan kondusif. Alhamdulillah. Ya. Tadi. Dan satu lagi Kak, saya di Lapas Teluk Kuantan sudah mendapatkan legasi dari BNNK Kabupaten Kuansing. Kami sudah diberikan sertifikat lapas bersinar bersih dari narkoba. Luar biasa Ini ya. dia. Karena selama ini juga masih banyak berseliweran di media-media ya terkait ya citra lapas atau rutan nih Kak ya. Betul. Kita tahu sendirilah ya. Betul. Bahwasanya disitulah terjadinya begini-begini ya. Tapi bagaimana pelan-pelan nih ya kita buktikan nih ya bahwasanya seperti yang Kakak dapatkan tadi penghargaan dari BNN tadi, BNK ya. BNK Kuansing bahwasanya memang sudah bersih gitu ya. Clear berarti Kak ya. Iya. Dan itu kerja keras kita semua, mulai dari jajaran pimpinan, kepala lapas, lingkup pejabat struktural, apalagi seluruh staf dan pengamanan yang ada di Lapas Teluk Kuantan, terutama warga binaannya sendiri yang punya konsistensi untuk berkomitmen bersih dari narkoba. Intinya semuanya harus bekerja sama, bersinergi ya. Benar. Tanpa itu nggak bisa kerja sendiri Kak ya. Oke, obrolan kita di kesempatan siang hari ini ya, saya mengundang beliau ini bukan dalam kapasitas
sebagai kepala pengamanan ya, tapi sebagai kapasitasnya sebagai adik dan kakak nih. Betul. Karena kebetulan beliau pulang ke Dumai, ya kita undang ke sini buat ngobrol-ngobrol sekaligus mengedukasi nih ya, Ya, terkait banyak hal terkait dari pemasyarakatan nih Kak. Ya, khusus pemasarakatan. Program pembinaan kemandirian ya, Ya, yang Kakak lakukan di Teluk Kuantan sejauh ini apa nih? ya, yang kami laksanakan program pembinaan di Lapas Teluk Kuantan. Sekarang yang lagi di konsep lagi ditekuni bener itu pembinaan pembuatan batik khas Kuansing. Iya. Ya. Terus juga ada beberapa kegiatan membuat keset kaki dari kain perca bekas dan juga beberapa mungkin di lapas rutan yang lain juga ada membuat minimalis atau miniatur kendaraan dan juga kapal-kapalan yang terbuat dari kertas koran. Ya, yang kami sekarang lagi gaung-gaungkan benar tuh ya memang batik khas Kuansing. Batik tadi ya. Betul. Merupakan ciri khas daerah juga nih. Benar. Ya. Sekaligus melestarikan budaya juga nih. Iya, Terus kemarin saya dilihat kan di media Kak, mereka juga dilibatkan di tengah-tengah masyarakat bangun rumah itu apa tuh Kak? Ya. Itu luar biasa loh ya. Itu proses, sebetulnya itu program pembinaan lanjutan. Setelah pembinaan awal dilanjutkan dengan program integrasi sosial. Iya. Jadi setiap warga binaan itu setelah dia menjalani setengah masa hukumannya, dia bisa terjun ke masyarakat untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kebetulan kami juga di situ punya komitmen bersama seluruh jajaran, baik dari jajaran pembinaan dan juga jajaran pengamanan, satu konsep. Iya. Memberdayakan keahlian dan skill dari warga binaan tadi yang sudah menjalani masa hukuman setengah masa hukumannya untuk bisa berbuat yang kepada masyarakat. Kebetulan juga ada program dari Basnas pada waktu itu yang ingin membantu masyarakat pembangunan rumah layak huni. Jadi kami menggandeng Basnas dan kebetulan juga sudah ada target untuk diberikan bantuan itu dan kami melibatkan warga binaan langsung. Kerjanya di luar Kak? Di luar. Jarak dari lapas ke lokasi itu lebih kurang ada 15 km. 15 kilo ya. Luar biasa jauh, cukup jauh. Nggak ada kepikiran kalau lari gimana nih, nggak ada Kak ya? Ya konsep itu pasti ada. Pemikiran untuk ya khawatir akan pelarian dan lain itu pasti, itu udah kewajiban kami sebagai petugas pengamanan untuk waspada ya. Insting terus dijaga Insting juga tetap ya. harus dijaga. Namun kita juga ada asesmen yang sudah kita lalui kepada warga binaan, mulai dari asal mereka, tempat tinggal mereka yang akan melaksanakan itu, termasuk keluarga-keluarga mereka, itu sudah kita ya asesmen secara kejiwaan juga sudah kita jalankan kan begitu. Jadi ada tingkat risikonya sangat rendah, itulah yang makanya kita berani melaksanakan kegiatan tersebut. Alhamdulillah satu rumah layak huni terbangun dengan kondisi sangat baik. Dan itu dapat apresiasi dari masyarakat khususnya Kabupaten Kuansing pada saat itu. Luar biasa Kak. Ya intinya itu kan memberi citra yang baik juga nih. Ternyata ini loh karya warga binaan ya. Benar. Apalagi rumahnya juga dibangun dengan standar yang baik ya. Betul. Terkait tadi kita bicarakan nih. Jadi petugas lapas ini bukan hanya mendekati secara hati ke hati ya, bukan hanya menjaga keamanan saja, tapi ada ilmu-ilmu lain ternyata yang memang mau tidak mau harus dikuasain. Masalah psikologis tadi kayaknya Kak. Betul. Ya. Benar. Kakak kan basicnya tidak pernah sekolah psikologi atau apa kan? Tidak pernah ya. tidak Tapi pernah. itu dari otodidak ya, otodidak atau gimana nih Kak? Otodidak, ya benar. Kalau Kak Bembeng bilang tadi nyatakan ya memang otodidak. Otodidaknya dari pengalaman selama melaksanakan tugas di lapangan. Karena sering bertemu banyak orang ya. Jadi karena beraneka ragam. Jadi di dalam lapas rutan itu kan latar belakang bermacam-macam. Karakter pun bermacam-macam. Istilah kita menyebutkan satu kepala saja sudah ada 100 pola pikirnya. Dikalikan dengan 900 sampai 1000 orang. Sudah berbagai macam pola pikir. Namun itu tadi, konsep yang paling tepat yaitu pendekatan dari hati ke hati. Dari hati ke hati ya. Kami selaku petugas berusaha mengambil hati warga binaan dengan tujuan pembinaan. Dan warga binaan juga harus bisa mengambil hati kami para petugas. Konsepnya sama, mereka harus mendapatkan pembinaan yang lebih baik untuk bisa diterima di masyarakat. Seperti itu. Iya. Seperti juga yang pernah terjadi di Rutan Dumai saat Kakak menjabat dulu ya. Ada juga seorang teman cerita bahwasannya pernah mereka sampai 25 orang lebih loh ya, ngikutin kegiatan di Pekanbaru dan Kakak penanggung jawabnya loh ya. Betul. Jadi memang ini udah instruksi dari Kanwil ya Kak. Cuma posisinya bisa
memberanikan diri tanpa pengawalan yang gimana gitu ya. Iya. Hanya pengawalan batin kayaknya kalau saya nilai, pengawalan Iya. batin ya. Tapi itu tadi ditanyain kepada rekan-rekan warga binaan tuh mereka juga sama-sama menjaga nih. Benar. Kalau kita macam-macam kasihan Kak di Iya. Binonya, kasihan KPR-nya, kasihan Iya. Kalapasnya. Iya. Jadi sudah terikat ke hal seperti itu Betul, ya. seperti Jadi mereka juga nggak ada keinginan buat kabur buat apa ya. Padahal kalau mau kemungkinannya besar Sangat sekali besar ya. sekali Kak, karena kami juga pengawalan itu kebanyakan pada saat itu tidak diperkuat dengan SOP yang maksimal. Iya. Pengamanan SOP yang maksimal seperti melibatkan rekan-rekan dari kepolisian atau kan gitu. Yang mana konsep pengamanan itu satu tahanan ataupun warga binaan itu minimal harus dikawal 2 orang Iya, iya. dan bersenjata lengkap. Heeh. Namun pada kita di lembaga pemasyarakatan, ya konsep pengamanan itu tidak jauh berbeda. Namun karena keterbatasan mulai dari petugasnya, begitu juga dengan sarana keamanannya, inilah yang saya sampaikan itu tadi, pendekatan dari hati ke Dari hati. hati ke hati Itu ya. rasanya senjata yang paling ampuh. Yang paling ampuh. Benar. Karena bisa kita bayangin loh ya, seperti yang terdekat saat ini di Rutan Dumai hampir 1000, Ya. petugasnya itu nggak nyampe 100 kan. Nggak nyampe. Jadi berarti satu orang punya kewajiban menjaga 100 100 orang ya. Betul. Kalau mengandalkan Tangan tekak kosong. pinggang ya, ngagok-ngagok mungkin ya, itu malah menjadi berontak orangnya ya. Benar. Ya. Jadi itu yang juga harus dipahamin ya, yang Iya. skill itu yang mungkin tidak bisa didapetin oleh tempat-tempat lain ya. Betul. Ya, lu bayangin ya, 100 jaga 1 ya, jaga 2 aja bingung ya. Ini ke Pekanbaru dilepasin sampai 25 orang lebih ya. Iya. Terus yang jaga paling 2 orang tanpa pengamanan senjata atau Iya. apa. Sementara kalau pindah aja nih, dipindahin dari Rutan Dumai kan mana gitu Iya. ya. Itu ngelibatin polisi, ngelibatin Betul. apa. Padahal beberapa cuma 5 orang ya. Betul, Tapi itu tadi karena sudah terbangun chemistry satu ya, chemistry-nya udah dapat. Iya. Terus saling menjaga juga Benar. ya. Akhirnya memang butuh ilmu psikologis ini, butuh loh Kak ya. Jadi kita tahu nih ini manusianya seperti apa. Ini kalau dikasih pekerjaan bisa nggak nih Ya. kayak gitu ya. Itu Ya. penting ya Kak. Betul. Hmm. Paling penting lagi bagi saya juga ya berserah pada yang kuasa. Terserah pada yang kuasa. Intinya niat kita baik nih. Itu Toh dia. ternyata dia harus tidak amanah ya. Tapi ada nggak Kak yang kejadian tidak amanah Kak? Pernah Kakak alamin dulu? Saya pernah mengalami. Hmm. Saat itu saya belum menjabat, masih sebagai staf di Kepala Pengamanan di Rutan. Di Dumai? Di Dumai. Ah, Jadi saya baru lebih kurang 1 minggu menjadi staf Kepala Pengamanan. Saya melaksanakan pengawalan di luar. Pekerja warga binaan yang bekerja di luar, kebersihan. Ya memanfaatkan kelengahan kita. Mereka melarikan diri. Di situ itu tadi bukan banyak hal yang memungkinkan mereka iya. melarikan diri dan perbuatan-perbuatan yang di luar konsep penguasaan kita. Iya. Jadi ya kuncinya bagi kita SOP itu untuk saat ini memang penting, tetap dijalankan. Yang namanya kita mengambil perasaan itu kan tentu tidak. Itu hanya apa ya, itu penting. Iya, ya. tapi itu pendukung lah, Pendukung Kak. ya. Pendukung, Kak. Iya, Ya, iya. pendukung. Jadi saya merasa di situ. Jadi saya tetap mengambil pengalaman-pengalaman saya yang mengalami ada pelarian, tapi alhamdulillah pasca pelarian setelah 4 bulan kemudian di tangan saya kembali mendapatkan narapidana tersebut tertangkap kembali. Oh iya. Dan alhamdulillah itu tidak mengakibatkan hukuman indisipliner bagi Iya, saya. iya, iya. Jadi saya belajar dari situ dan memotivasi saya untuk bisa SOP berjalan, pendekatan secara humanis berjalan. Itulah kunci besar kesuksesan kita dalam melaksanakan pembinaan dan pendekatan terhadap warga binaan. Terakhir tambah serahkan kepada Yang Maha Tuhan juga nih. Itu yang paling utama, Kak. Jadi Itu kalau paling sudah utama. sama-sama ini, ya mudah-mudahan bisa terjaga juga nih, Betul. mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Di lapas dan rutan ya, terkait pemilu nih Kak ya. Betul. Bagaimanapun mereka tetap punya hak suara. Benar. Ya. Jadi gimana nih Kak konsepnya di lapas? di lapas Teluk Kuantan iya, ya, khususnya ya. Kalau pada intinya lapas dan rutan itu sama, Kak. Sama ya? Sama semuanya. Ya kita sudah dari beberapa waktu yang lalu bekerja sama dengan KPU untuk menentukan daftar pemilih tetap yang ada di dalam lapas ataupun rutan. Iya, iya. Khusus di lapas Teluk Kuantan, kami kalau tidak salah itu sekitar ada 200-an lebih 200 daftar lebih ya? pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai yang berhak memberikan suara ya, Memberikan suara. memberikan suaranya. Ya, dan untuk pemilihan itu nantinya kita akan mengundang juga dari KPU memberikan edukasi bagaimana cara
teknik pencoblosannya nantinya. Apalagi dicoblos 5 loh Kak. Iya, betul. Harus dapat bener edukasinya. Benar, ya. ini dia. Apalagi fotonya juga nggak ada kabarnya. Iya, itu dia tadi. Dengan konsep ya pasti ini beda tipis. Edukasi dengan kampanye ini bisa terpleset Iya, Kak, iya. terkadang di dalam lapas rutan. Edukasi, sosialisasi, kampanye deket-deket tuh mirip. Iya, mirip-mirip. Nah, di sini yang konsep kita harus bisa ngambil hati-hatinya di Iya, situ karena kita juga dituntut sebagai petugas dari aparatur sipil negara harus netral. Ya, kita nanti akan berkoordinasi dengan KPU secara ya berkontinu lah, dengan KPU dan sampai sekarang itu masih terjalin. Mudah-mudahan itu nanti sosialisasi mengenai pemilihan dan bentuk-bentuk pelanggaran yang akan diapakan oleh para peserta pemilu, caleg-caleg atau dan lain-lain itu juga akan diberikan pendidikannya kepada warga binaan. Sehingga warga binaan paham, oh ini tidak boleh seperti ini. Ini tidak dibenarkan gitu. Jadi tidak hanya menunjukkan oh ini cara mencoblos, tapi aturan mainnya juga diberitahukan kepada mereka nantinya. Jangan sampai juga bawa kartu nama caleg Iya, betul. Itu pelanggaran loh. Atau menggiring ya. Menggiring, ya. Lebih apanya menggiring pada orang lain untuk bisa memilih salah satu caleg tertentu. Nah, itu pelanggaran berat. Dan kami bukan tidak mungkin dari lapas menerapkan konsekuensi hukuman disiplin kepada warga binaan yang terlibat hal seperti itu. Intinya pilih sajalah sesuai dengan pilihan masing-masing ya. Sesuai hati nurani. Saling namanya menggiring opini ya. Terus mengajak-ngajak maksa-maksa pula ya. Betul. Itu nggak boleh ya. Intinya pesta demokrasi ini harus kita maknai dengan bijak ya. Betul. Bagaimana berjalan juga bisa berjalan dengan damai. Harapan kita paling besar adalah jujur dan adil, Kak. Betul. Jadi mudah-mudahan bisa menghasilkan pemimpin hebat ya, orang-orang baik yang juga bisa membuat kebijakan dan undang-undang yang selalu berpihak kepada masyarakat. Ya itu yang pentingnya nih. Nggak boleh apatis juga nih. Buat apa siapa pemimpinnya kita gini-gini aja nggak boleh ya. Oke. Di Dumai, Kak ya. Di Dumai kita balik lagi. Kuantan Dumai. Dumai. Jauh nih, Kak. Ya. Terus secara pribadi nih Kak ya, secara pribadi nih, apa nggak ada keinginan buat balik ke Dumai gitu Kak? Biar terjawab nih pertanyaan teman-teman di Dumai mungkin ya. Iya, jadi saya berbicara pribadi ya Kak ya. Tadi sesuai dengan konsep awal kita, Kak Bembeng mengundang saya sebagai orang adiknya, seorang adik diundang ke Kota Dumai ini ke acara podcast kita ini. Ya membicarakan itu. Jadi saya pun berbicara secara pribadi terkait dengan keinginan untuk kembali ke tanah air, ke kampung halaman. Itu jelas sangat menginginkan, sangat menginginkan itu. Tapi ya itu tadi, itu semua ada unsur domain dari pimpinan di kementerian yang memberikan amanah kepada kita untuk memimpin di mana itu kita serahkan kepada pimpinan. Apalagi bersedia ditempatkan di mana saja. Ya. Nggak bisa ngelak ya. Nggak bisa ngelak. Ya, intinya dimanapun ya berada, intinya kita masih bisa berbuat kebaikan. Betul. Ya. Bisa menularkan hal-hal yang positif pada warga binaan kita ya. Betul. Dan tentunya endingnya bagaimana mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik nantinya. Ya. Itu dia. Oke, ada yang perlu disampaikan nih Kak? Ya, mungkin dalam kesempatan di momen ini saya berterima kasih banyak pada Radio Puff kita ini yang sangat bermanfaat tentunya khususnya bagi masyarakat Kota Dumai ya. Karena saya juga putra asli daerah Dumai. Meminta kepada Kak Bembeng dan timnya Insyaallah bisa terus eksis ya, mengembangkan Radio Puff ini sebagai sarana komunikasi, sarana informasi kepada masyarakat untuk menjadi menciptakan situasi dan kondisi Kota Dumai yang lebih baik. Iya, insyaallah. Dan selaku pribadi saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Dumai dan khususnya generasi muda yang ada di Kota Dumai ya, terkait dengan pola pergaulan anak-anak muda zaman sekarang yang berbagai macam hal-hal negatif sudah banyak terjadi. Kami meminta mari adik-adikku, kalian mempunyai masa depan yang sangat panjang dan sangat bisa dikejar menjadi yang lebih baik. Ya bukan tidak mungkin, alhamdulillah banyak sudah contoh putra-putra Dumai yang berhasil. Ya, bukan tidak mungkin rekan-rekan adik-adik sekalian yang ada di Kota Dumai ini bisa seperti itu nantinya. Jadi dengan teknik apa? Ya pertama selalu mempunyai iman. Ya, dekatkan diri kepada Allah sehingga
ataupun Tuhan Yang Maha Esa Bisa membentengi diri kan? membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif. Dan yang paling utama lagi, kejar cita-cita kalian dengan cara yang positif. Isi waktu-waktu kalian dengan kegiatan-kegiatan juga yang positif. Ya. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan nilai positif, itu akan menjadi tendensius yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Mungkin itu aja, Kak. Terakhir dong Kak, salam buat warga binaan di sini Kak. Kalian Ya, banyak nonton oke. nih, mana tahu Mungkin. nonton bareng orang tuanya pakai layar gede kan. Karena ada program itu loh Kak, ya. Ada Ya, program ya. itu nonton bareng ya. Ya, mungkin Kata itu- Pak Agung ada kayak gitu nih. Ya, mungkin bisa juga kita sekali-sekali nih Radio Puff mungkin diundang nanti ke Rutan Dumai langsung wawancara dengan warga binaan, ya kan? Iya. Jadi untuk khususnya warga binaan dan petugas di Rumah Tahanan Negara Dumai, saya berpesan untuk warga binaan, ya jalani proses pembinaan dengan baik. Jangan lakukan lagi kembali pelanggaran-pelanggaran yang sudah pernah kalian lakukan dulu di luar, karena konsekuensinya tentu akan ada hukuman disiplin yang akan didapatkan. Dan bagi petugas tetap semangat menjalani tugas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itu moto kita di Kemenkumham. Iya. Jangan berharapkan yang lain-lain. Insya Allah keberkahan itu akan datang kepada kita ke depannya. Insya Allah. Amin. Segala sesuatu akan dimudahkan dengan Amin. niat baik tadi Ya, ya. betul. Baik, terima kasih masyarakat Kota Dumai dan yang menonton kita ya, terima kasih sekali. Dan juga kita mengucapkan terima kasih juga buat Kak Aldino yang sudah bersama kita berbagi cerita nih ya. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil terkait tadi masalah kehidupan di lapas. Dan itu mudah-mudahan menjadi hal yang menakutkan ya. Jangan coba-coba deh ya. Kita ngasih tahu nih yang kenyataan-nyataan, walaupun di dalam ada pembinaan, ada bla bla bla, nggak enak ya. Nggak enak kan Kak? Benar, sangat tidak enak. Sangat tidak enak ya, karena kebebasan Anda akan terenggut di dalamnya. Betul. Ada hal yang tidak bisa Anda lakukan. Oke? Sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.